keadaan ekonomi itu, kami berusaha mencari beasiswa supaya bisa sekolah dan balik bantu orang tua ataupun komunitas kami. Apakah otonomi khusus ini sudah mendengar belum suara anak-anak Papua? Puji Tuhan, kami diberkati dengan mendapat beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak Papua ke luar negeri. Saya ini aset hidup otonomi khusus Papua, jadi saya harus pulang ke Papua untuk bantu masyarakat dalam bentuk apapun. Pendidikan sih, Pendidikan yang paling berasa ya? Berasa itu pendidikan, karena kalau misalkan kita lihat, puji Tuhan banyak sekali anak-anak muda itu bisa mendapatkan pendidikan, bahkan dari SMA juga ada ya sekarang. Jadi kalau mau fokus pendidikan, fokus ke guru-guru dan anak-anak yang baru bertumbuh ini, biarlah mereka mengerti bahwa kehidupan ke depan ini sangat luar biasa. Jadi ya terus melangkah, berjuang, dan jangan putus asa, seperti itu. To the point aja. Halo teman-teman, kembali lagi di To The Point aja. Kali ini bersama saya Aya Nufus. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kebijakan. Bagaimana sih sebuah kebijakan ini dijalankan dan apakah kebijakan ini benar-benar dapat dirasakan dampaknya khususnya di wilayah Papua. Nah, ini yang menarik nih ya. Dan dalam tema hari ini kita akan membahas otonomi khusus dan juga masa depan anak Papua. Sudah ada dua wanita cantik bersama saya di To The Point aja. Halo, saya perkenalkan dulu ya. Ini ada Yunita Alanda Monim, Putri Indonesia Papua 2023. Halo Kak Anya, baik. Dan juga sudah ada Kak Cecilia Mehue, Ya. anggota DPRD Jalur Otonomi Khusus. Benar. Ini sepertinya menjadi spesial ya. Nah, dalam kesempatan ini kita mau bahas nih otonomi khusus. Apakah memang selama ini sudah berjalan cukup lama ya otonomi khusus di Papua? Apakah memang ini sudah dampaknya sudah benar-benar dirasakan oleh target ya, dalam hal ini adalah anak-anak muda di Papua. Dan saya mulai dulu deh dari Kak Yunita. Kalau kita lihat di FYP sosial media saya, anak-anak muda Papua ini sepertinya orang-orang yang kreatif ya. Mereka pintar-pintar, mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Kalau Kak Yunita sendiri melihat fakta di lapangannya seperti apa sih di Papua? Kalau berbicara mengenai anak muda di Papua saat ini ya, ini kita bisa kategorikan dalam dua kategori, baik itu yang positif dan juga yang negatif. Karena kalau kita berbicara mengenai isu anak-anak muda di Papua saat ini, banyak sekali, kita ngomong yang positifnya dulu ya Kak Aja. Kalau dari segi positifnya, anak-anak muda sebagian besar saat ini sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana melakukan kegiatan usaha, meningkatkan pendidikan mereka untuk bisa meraih pendidikan yang baik dan yang bisa menyelesaikan kuliah, mendapatkan beasiswa, kuliah ke luar negeri dan di dalam negeri. Namun kalau dari segi negatifnya ya, berbicara mengenai Papua, Papua ini kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa memiliki keterbatasan, baik itu dalam aksesnya dan juga mental dari anak-anak Papua sendiri. Negatifnya adalah banyak anak-anak Papua bertumbuh dalam keputusasaan. Ya, ketika mereka tumbuh dalam situasi ini, akhirnya banyak anak-anak Papua juga yang terjerumus dalam pergaulan beresiko. Jadi kalau kita berbicara tentang situasi anak muda Papua saat ini, ada plus dan minusnya. Plusnya adalah anak-anak Papua yang sudah sadar, mereka benar-benar memperjuangkan kualitas hidup mereka, meningkatkan pendidikan mereka, membuka peluang usaha, dan memberdayakan teman-teman muda yang lain. Tapi di lain sisi, ada anak-anak muda yang bertumbuh dalam keputusasaan ini, mereka jadinya hanya memiliki pikiran di mana kita hidup hari ini, kerja untuk makan dan bertahan hidup besok. Ini anak muda yang kita maksud adalah mereka yang range umurnya sudah SMA, tamat SMA gitu ya? Atau Bahkan ada yang usia SMP, Oh. dari usia SMP, SMA,
bahkan kuliah. Nah, permasalahan ini timbul karena mereka hidup di kawasan yang aksesnya susah. Contoh di Papua itu ada kawasan konflik, ada kawasan yang memang infrastrukturnya belum sampai di sana, ada yang kawasannya sudah berkembang, tapi mereka lupa bagaimana memberdayakan anak-anak muda ini seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai anak-anak muda Papua saat ini, ya, Not that simple ya. 50-50 ya. 50-50 ya. Tapi Anda sebagai Putri Indonesia Papua tahun 2023, apa sih kegiatannya, kesibukannya? Apakah memang berfokus untuk melihat dan mengamati anak-anak muda di Papua atau seperti apa? Lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau saya sebelum pindah ke Jakarta, sebelumnya kan saya di Papua dan saya mulai mengamati permasalahan anak-anak muda di Papua ini dari tahun 2015. Itu prepare ya sebelum jadi Putri Indonesia kan, karena kalau kita jadi Putri Indonesia kan kita butuh pemahaman terkait dengan isu sosial yang ada di tempat kita itu seperti apa. Terus kita belajar lah untuk mengenal daerah kita. Jadi selama dari tahun 2015 hingga 2023 menjabat sebagai Putri Indonesia Papua, saya bergabung dengan beberapa instansi, BKKBN, Dinas Pariwisata, Polda, Pangdam juga, Kodam ya, Pangdam Bapak ya, Kodam juga. Terus saya juga menjabat sebagai duta bahari. Jadi banyak duta-dutaan Kak yang saya ikut. Tujuannya adalah untuk bisa belajar karena saya bertumbuh dari kawasan konflik. Kalau kawasan Papua konflik pegunungan sosial atau? enggak, saya di Sentani tapi Sentani ya, kita oke. itu deket sama kota, tapi karena pembangunan udah lebih dulu, kita dimanjakan ya Kak ya dengan fasilitas yang ada sampai anak-anak ini lupa untuk kamu harus belajar biar kamu bisa bertahan hidup karena nggak selamanya kamu akan diberikan dan kalian adalah contoh buat teman-teman yang lain. Jadi dari situ saya belajar menginfluence teman-teman yang lain karena nggak bisa dong kita hidup kayak gini terus. Jadi mencoba untuk menjadi trigger dan membantu anak-anak yang lain yang mau mendengarkan ya. Tapi sejauh ini tetap kita kan harus kasih tahu berulang-ulang kali ya, seperti itu. Jadi sejak dari 2015 itu fokus bersama BKKBN untuk mensosialisasikan isu terkait dengan pernikahan dini, pergaulan beresiko, penyalahgunaan nafsa narkotika dan lain sebagainya. Karena di Papua itu sebagian besar anak-anak itu mereka bertumbuh yang aku bilang tadi ya, putus asa ya. Ketika mereka putus asa, mereka akan lari ke pelampiasannya ke narkoba. Bahkan ada anak-anak kecil kalau kakak buka di sosial media, mereka jadi pengedar ganja. Untuk apa? Untuk makan. Ya. Tapi kalau kita anak Papua ya, apakah kalau menurut kamu sebagai Putri Indonesia, apakah ada meaning yang lebih dalam gitu dari hanya sekedar kata anak Papua? Papua itu terkait anak Papua Anak ya, Papua, kata iya. ya. Kalau menurut aku anak Papua ini kan adalah masa depan Papua. Jadi kalau misalkan tidak diselamatkan, tidak dijaga, tidak dirawat. Karena kalau kita berbicara mengenai orang Papua ini punya kekhususan ya, lebih suka diperhatikan. Jadi kalau misalkan tidak diperhatikan itu mungkin tadi aku bilang ya jadinya putus asa dan lain sebagainya karena mereka itu penyayang. Iya. Aku punya beberapa teman-teman Papua, mereka juga lembut-lembut walaupun kadang suka salah dikira keras gitu ya, padahal mereka hatinya lembut. Jadi memang butuh perhatian khusus untuk memenangkan mereka. Oke, kita mau ke Kak Cecilia dulu. Cecilia, Anda sebagai anggota DPRD begitu ya, jalur otonomi khusus, melihat bagaimana sih situasi anak-anak Papua saat ini? Situasi anak muda Papua ya, sebenarnya sangat memprihatinkan sekarang. Kami bersekolah di Amerika dan 4 tahun terakhir kami balik ke Papua dan perhatikan sendiri bagaimana anak-anak muda Papua ini berusaha untuk survive. Seperti tadi, mencoba mencari pemasukan untuk bisa bertahan hidup karena ada banyak sekali masalah sosial yang membuat mereka menjadi korban sebenarnya. Mereka tumbuh di dalam komunitas yang tidak memberikan mereka kesempatan. Bukan berarti mereka pemalas ya? Tidak semua pemalas. Ada juga yang bekerja keras, tapi kesempatan itu kadang tidak datang kepada mereka. Seperti tadi tantangannya geografis, letak tempatnya mereka tinggal itu sangat
minim dengan transportasi ataupun fasilitas yang memadai. Tapi juga ada anak-anak yang mungkin besar di kota, memang mereka istilahnya ya adalah yang malas, tapi sebagian besar juga sedang berusaha untuk bisa menghidupi hidupnya mereka sendiri. Karena ada banyak sekali kesenjangan sosial di Papua yang benar-benar buat anak muda ini menjadi korban sebenarnya, menurut pandangan kami. Seperti itu. Kalau Kak ini tadi kan kamu bilang banyak banget ya, maksudnya dari positif, negatifnya juga banyak. Tapi kalau yang paling harus diperhatikan oleh pemerintah misalnya, apa sih fakta di lapangan terhadap anak-anak muda ini? Selain tadi ada yang hal-hal negatif yang mereka lakukan begitu ya? Selamatkan mental mereka sih, karena anak-anak Papua ini menurut saya hidup dalam trauma masa lalu. Jadi kalau perlu diperhatikan, perhatikan mental mereka, sumber daya mereka, berikan pemahaman, berikan edukasi tentang kamu nggak hidup hanya untuk saat ini gitu. Dan seperti yang tadi disampaikan Kak Cecil bahwa berikan mereka kesempatan, karena mereka nggak malas, mereka hanya merasa bahwa tidak diperhatikan. Dan ini adalah hak saya, kenapa saya nggak diberikan kesempatan? Dan kenapa saya nggak dibimbing? Kalau sejauh ini kan permasalahan yang ada itu karena mereka diberikan sesuatu tapi tidak diarahkan. Tidak diarahkan dalam arti didampingi. Contoh, kakak suruh saya berbicara di depan umum, tapi saya nggak diarahkan apa yang harus saya omongkan, apa yang harus saya bicarakan gitu. Saya jadi nyanyi nanti. Iya, berarti kan ini nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran, gitu. betul, Nah, betul. itu yang harus diperhatikan karena seperti yang tadi saya bilang bahwa anak-anak Papua ini kan hidup dalam trauma masa lalu. Iya. Bahkan sampai saat ini ya, di beberapa lokasi. tempat itu masih ada, apalagi Iya. anak-anak yang hidup di kawasan konflik, anak-anak yang hidup di tempat yang akses pendidikan, kita nggak usah bilang di kabupaten kota yang jauh, kita di Jayapura aja, di beberapa daerah listriknya masih susah gitu. Terus sekolah aja guru nggak ada di sana karena jalan ke sana aja masih susah. Belum gitu. ada akses ya? Belum ada akses jalan gitu. Oke. Dan ya lain sebagainya. Jadi harus diberikan motivasi, spirit kepada mereka bahwa kamu harus melangkah maju karena hidup kamu bukan hanya hari ini dan besok, tapi masih ada kehidupan ke depan yang kamu adalah Tanggung jawab, pion, iya. kamu yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Betul. kehidupan ini dan mengelola sumber daya yang ada seperti itu. Jadi kita bicara soal kesempatan, itu adalah kunci mungkin ya yang kesempatan. membawa anak-anak muda Papua Dan ini dibimbing. dan dibimbing. Dan saya Jangan mau ke Kak dilepas. Cecilia, Anda kan sebagai anggota DPRD, maksudnya jalur otsus juga begitu ya. Artinya Anda bagian juga dari Papua. Kalau Anda melihat ini seperti apa sih tanggung jawab utama dari DPRD? Jadi kami anggota Dewan Provinsi Papua, jalur pengangkatan. Jalur pengangkatan ini terdapat di PP 106. Di situ ada amanat otsus di mana setiap anggota DPR akan dipilih 1,1/3 dari anggota terpilih untuk diangkat menjadi anggota DPR, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Nah, kami di provinsi ada sekitar 11 orang, sementara yang dilantik 10 orang di kabupaten. Dan DPR pengangkatan ini adalah perwakilan dari adat. Jadi di Papua ada perwakilan adat yang mewakili Dewan Adat untuk berbicara ataupun bersuara di Dewan Perwakilan Provinsi Papua. Jadi tugas kami yang sangat inti adalah bagaimana menyampaikan ataupun memastikan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua itu tersampaikan di dalam setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah ataupun dalam penerapannya. Kami sendiri terpilih dari Dapeng Daerah Pengangkatan Kabupaten Jayapura dan juga termasuk perempuan dan yang paling muda anggota DPR. Wow. Jadi usia berapa Kak Cecilia? saya tahun ini 32, 94. 32 ya. Milenial berarti Masih milenial. Masih muda Iya. dan sudah berada di DPR. ya. Jadi tugas yang diemban adalah mengawasi dan menjalankan tugas DPR itu dan memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat kami tersampaikan, tersalurkan di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan di situ kami memastikan bahwa otsus ini benar-benar tersentuh di masyarakat
terlebih di kalangan paling bawah, tetapi juga di kalangan atas, di pemerintahan, keputusan ataupun kebijakan yang diambil itu dirasakan dan inclusivity ada di situ. Jadi apapun kebijakannya, hak masyarakat adat itu tetap tersampaikan dan kami mengawasi itu selama 5 tahun ke depan. Jadi itu adalah tugas kami yang utama di DPR. Ada perwakilan lain dari partai politik, tapi kalau partai politik kan mereka punya visi misi sendiri bersama partainya mereka. Kalau kami tidak terafiliasi dengan partai politik sama sekali. Kami adalah utusan adat, jadi kami berbicara untuk suku kami sendiri. Dan apakah suku dari Papua ini memprioritaskan pendidikan, Kak? Apakah itu dibahas di DPR? Iya, jadi dana program Otsus ini tercover di pendidikan, diperuntukkan untuk pendidikan bagi orang asli Papua, kesehatan, dan juga pengembangan serta afirmasi hak-hak orang asli Papua. Jadi itu adalah bidang-bidang yang kami harus mengawasi bahwa benar-benar tersentuh sampai di orang asli Papua, termasuk suku-suku yang ada di Provinsi Papua. Dan kami dari Kabupaten Jayapura, jadi tugas kami adalah memastikan bahwa hak adat, hak ulayat masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura itu tersampaikan, baik itu melalui program pendidikan, kesehatan, ataupun pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Ini menarik ketika kita bahas soal pendidikan anak-anak muda di Papua. Sejauh ini seperti apa sih usaha yang sudah dilakukan mungkin dari anggota DPRD untuk pendidikan anak-anak muda di Papua? Kak Cecilia kalau nggak salah lulusan Amerika, beasiswa dari ini ya? Iya. Dari otonomi khusus ya? Iya. Oke, boleh ceritain Kak sedikit? Jadi di Papua kalau bicara otonomi khusus sudah 2 periode, maksudnya 1 jilid pertama itu otonomi khusus 20 tahun dan sudah dimulai dari 2001 ya. Iya, 2001 dan sekarang kami di jilid kedua, periode kedua untuk otonomi khusus itu dari pemerintah pusat. Dan puji Tuhan kami diberkati dengan mendapat beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak Papua ke luar negeri. Jadi kami salah satu yang diberkati dan terpilih untuk pergi sekolah S1 dan S2 di Oregon State University. S1, S2-nya di university yang sama? Iya. Wow. Jadi kami mengambil komitmen untuk bisa menyelesaikan sekolah sebelum balik. Dan puji Tuhan selama 7 tahun kami di sana bisa menyelesaikannya. S1-nya di Human Development dan S2 di Data Analytics dan Marketing Insights. Apa sih yang membuat Anda kemudian pulang ke Indonesia dan memilih menjadi anggota DPRD? Sebenarnya sebelum sekolah, hidup di Papua itu sangat susah sekali. Kami sendiri pun untuk bisa dapat bersekolah, kadang karena orang tua tidak mendapat pekerjaan yang baik, dan saya yang paling tua dari 7 bersaudara. Jadi karena keadaan ekonomi itu, kami berusaha mencari beasiswa supaya bisa sekolah dan balik bantu orang tua ataupun komunitas kami. Jadi puji Tuhan dapat berkat. Motivasi kami adalah bagaimana untuk bisa pergi sekolah dan juga balik untuk menolong keluarga kami. Tapi di sela-sela itu kami melihat bahwa komunitas kami juga butuh bantuan ini. Tidak hanya keluarga. Komunitas kami, kampung, kabupaten, ataupun provinsi. Dan di saat bersekolah itu kami mendapatkan beasiswa Otsus. Di situ kami mendapat tanggung jawab ataupun utang yang sangat besar karena dana Otsus ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur supaya masyarakat yang di pedalaman itu bisa terjangkau. Tetapi pemerintah di zaman Bapak Presiden Jokowi ataupun almarhum Lukas NMB sebagai gubernur memilih untuk menyekolahkan anak-anak Papua keluar. Dan ini sangat membantu kami. Setelah kami selesai, kami berpikir bahwa kami harus balik membantu masyarakat kami karena tidak mungkin orang lain mau jalan ke Papua untuk bantu orang Papua, harus orang Papua, itu sendiri. Ya? Dan itu utang terbesar kami karena sudah selesai pakai, biasa istilah yang kami katakan itu karena saya sudah sekolah pakai uang rakyat Papua, jadi saya harus pakai, saya ini aset hidup otonomi khusus Papua, jadi saya harus pulang ke Papua untuk bantu masyarakat dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah terpikirkan dalam benak kami untuk jadi anggota DPR Provinsi Papua. Karena itu di luar mindset kami.
Yang kami tahu S1-nya belajar tentang manusia, S2-nya tentang bisnis. Jadi pulangnya ya buka bisnis lah. Create jobs for everyone. For everyone ya. Terlebih khusus untuk orang Papua. Tapi sudah dilakukan itu, Kak? Sudah. Sudah ya? Jadi kami membuka kafe di daerah Sentani namanya Howe Cafe. Bapak punya tanah karena beliau kepala suku di Sentani dan beliau punya tanah. Waktu masih sekolah, sekarang kan gencar-gencarnya mereka jual tanah nih. Orang-orang senang sekali. Entah kenapa orang Papua senang sekali jual tanah. Karena tanahnya banyak. Jadi Mungkin untuk menyekolahkan anak. saya beasiswa. Beasiswa, sekarang sudah ada otonomi khusus ya. Kalau itu tidak. Jadi apa ya? Waktu Jadi berawal dari Bapak yang mau Bapak jual punya tanah, aset, gitu ya. Saya ancam lah bilang Bapak. Kalau berani Kamu jual. mengancam kepala suku ini kakak ini. Karena kan tanggungan saya besar, adik saya 6. Iya, betul, Dikasih betul. tanggung jawab untuk membiayai mereka. Iya, Jadi ya saya bilang asetnya jangan dijual dong, kita kelola. Nah setelah pulang, puji Tuhan bisa kelola, cari pinjaman lah kiri kanan. Dan bisa buka kafe, di situ memperkerjakan adik-adik, tapi juga anak-anak muda Papua untuk kasih belajar mereka, memberdayakan mereka untuk bagaimana bisa cari uang sendiri. Iya, Karena kesempatan seperti itu, seperti yang tadi dibilang, tidak dikasih. Biarpun di tanah kita sendiri, tidak semua orang mau kasih kesempatan untuk anak-anak Papua. Jadi bagaimana kami yang sudah diberkati ini pulang untuk menjadi berkat untuk anak-anak Papua. Nah, di dalam perjalanan membuka kafe, sedang memberdayakan, melatih, memperkerjakan anak Papua ini adalah pengumuman tentang DPR Otsus ini tingkat provinsi. Karena bapaknya saya itu kepala suku, dimintalah beliau yang mendaftar, tapi beliau bukan orang politik. Jadi bilanglah anak perempuannya daftar ya sana. Jadi just for fun gitu. Dan fun fact-nya di saat mendaftar ataupun ikut tes itu saya sama teman-teman sudah punya planning untuk pergi liburan di Raja Ampat. Jadi hari tesnya adalah hari berangkat. Oh, jadi batal tuh jalan-jalan ya? Ya dalam perjalanan di dalam mobil saya kasih tantangan lah. Ada 3 orang penting di dalam kehidupannya saya, mama, bapak, sama tunangannya saya. Mereka yang benar-benar dorong untuk harus jadi anggota dewan. Di saat itu saya benar-benar benci politik. Tapi di hari itu I gave them an option like kalian pilih. Kalau mobil ini ke bandara berarti saya tidak jadi anggota dewan dan saya bisa liburan. Atau kalau saya dibawa ke tempat tes berarti ya sudahlah saya ikut. Yang penting kalian bertiga bertanggung jawab. Dan mereka decide untuk bawa saya ikut tes. Dan I was like ya sudahlah ikut tes biasa, ada makalah, tulis, dan wawancara itu semua. Tapi tetap liburan sih selanjutnya, yang penting ikut tes. Tapi tes dulu. Iya. Tapi kami melewati proses itu selama setahun untuk bisa sampai dilantik. Jadi. Dan itu melewati proses visi misi yang disampaikan untuk anak-anak Papua atau seperti apa? Sebenarnya kalau bergerak di anak-anak Papua ataupun sebagai perempuan Papua yang bergerak untuk memotivasi anak Papua sudah dimulai dari masa kuliah. Karena waktu kami di Amerika, kami menjadi salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika dan Kanada. Wow, berapa tuh membernya? Sekitar sekarang 400 sampai 500 mahasiswa. Banyak sekali. Jadi kami mereka semua orang Papua? Iya. Yang menerima beasiswa baik LPDP ataupun Otsus di Amerika dan Kanada. Jadi kami inisiatif satu-satunya perempuan yang mulai masuk di dalam organisasi dan mulai mau berbicara tentang perempuan Papua dari Amerika. Jadi kami menjadi pendiri tapi juga bendahara di awal, sudah beberapa periode, setiap 2 tahun diganti. Lalu setelah jadi bendahara, periode kedua kami dipilih menjadi wakil presiden IMAPA. Dan di Amerika kami mulai mengumpulkan perempuan Papua bagaimana tidak harus menunggu sampai pulang di Papua untuk bergerak membantu anak Papua, tapi mulai dari sekarang. Jadi di Amerika kami sudah memulai organisasi IMAPA, lalu kami buat konferensi perempuan Papua pertama di Amerika. Waktu itu di Michigan. Dan duta besarnya waktu itu masih Bapak Ruslan Ranli, jadi beliau yang hadir untuk mengikuti konferensi itu dan mulai membuat pergerakan bagaimana
anak Papua yang ada di luar ini harus mulai berpikir bagaimana untuk bisa menolong anak-anak muda Papua. Karena kita tidak bisa tunggu 2-3 tahun sampai sekolah selesai, kita harus mulai dari sekarang. Dan itu yang sudah kami lakukan dari Amerika, dan bagaimana membawa program itu balik ke Papua. Indonesia, ke Papua itu lagi ya. Tapi kalau Kak Cecilia sendiri melihat apakah otonomi khusus ini sudah mendengar belum suara anak-anak Papua? Sebenarnya sama sih, 50-50. Karena 20 tahun terakhir otonomi khusus ada, tapi dirasakan oleh kalangan elit sebenarnya. Tidak sampai ke bilanglah anak kampung, akar rumput lah ya. Kalau misalnya nggak sampai di ini kok, sampai sekarang, even masih minggu lalu saya wawancara mahasiswa di area Jayapura ataupun di Kabupaten Jayapura, dan banyak dari 10 anak yang diwawancarai hanya satu yang bilang sudah rasa, 9-nya lain belum pernah rasa. Even mereka tanya balik, otsus itu apa? Itu apa masalah yang Anda melihat? Apakah mereka yang tidak mau cari tahu atau memang belum tersosialisasi dengan baik? Belum tersosialisasi dengan baik. Karena kebanyakan kebijakan otsus ataupun dana otsus itu dirasakan oleh elit yang di atas, pengambil kebijakan. Dan tidak turun sampai di bawah. Jadinya masyarakat di bawah pun tidak tahu otsus ini apa dan untuk siapa. Mereka malahan tidak tahu kalau itu untuk mereka. Saya sendiri pun waktu dapat beasiswa tidak tahu kalau saya layak dapat dana beasiswa otsus. Nanti setelah bersekolah dan ada sosialisasi lewat organisasi IMAPA tadi, baru mulai mengerti bahwa otsus ini untuk kita orang asli Papua. Tetapi informasi yang sama itu hanya beredar di kalangan elit atau pengambil kebijakan di atas, tidak turun sampai di akar rumput atau masyarakat di kampung-kampung. Jadi kalau mendengar kata otonomi khusus, yang terlintas di pikiran pertama kali apa? Untuk saya. Oh gitu. Kalau Yunita? Untuk orang Papua. Untuk orang Papua ya. Tapi memang itu ya memang untuk orang Papua. Orang asli awalnya Papua. orang asli Papua. Tapi ya tadi dikatakan oleh Kakak Cecilia bahwa sampai saat ini masih 50-50 ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau Yunita sendiri seperti apa sih melihat anak-anak Papua tentang otonomi khusus ini? Kalau saya sendiri salah satu dari anak-anak lain yang tidak lolos ya, nggak dapet ya. Menurut pengalaman saya waktu itu, kayak beberapa informasi beasiswa itu terlambat. Terus kan kita tahu bersama bahwa akses internet di Papua itu kan Slow ya? Iya, slow. Bahkan kadang bisa jadi optik putus. Optik yang mana kita juga nggak tahu ya. Yang di bawah laut. Yang di bawah laut katanya. Digigit hiu. Iya, digigit hiu maybe, kita nggak tahu ya Kak. Jadi nggak dapat informasi. Bahkan saya juga nggak tahu ada beasiswa apa aja waktu itu. Dan akhirnya ya mau nggak mau kita harus berjuang sendiri dong. Berjuang sendiri sampai akhirnya kan anak-anak Papua itu selalu pengen ada kebebasan finansial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir ya udah saya harus kerja dong biar bisa sekolah seperti itu. Jadi selama sekolah, kuliah saya sambil kerja seperti itu. Kerja agar bisa sekolah gitu, karena yang seperti Kak Cecil bilang, informasi beasiswa itu tidak sampai ke pada kita yang lain seperti itu. Bahkan teman-teman udah berangkat, baru yang lain tahu gitu. Karena aku juga kayak gitu ya, taunya terlambat ketika teman-teman udah rame-rame berangkat keluar. Ini ada apa ini? Itu kan ada beasiswa. Oh, kita nggak dapat informasi gitu. Padahal kita juga suka ya gitu. Tapi ya itu seperti yang tadi Kak Cecil bilang bahwa akses informasinya tidak sampai ke masyarakat yang lain gitu. Baik. Kalau dari Kak Cecilia sendiri, selain informasi tidak sampai ke masyarakat, menurut Anda apa sih yang mungkin harus dilakukan untuk supaya anak-anak muda di Papua ini lebih tahu lagi loh kalau di otonomi khusus ini ada loh yang memberikan manfaat untuk anak-anak muda, apalagi khususnya di pendidikan gitu ya? I think mereka harus, untuk mereka yang ada di dalam pemerintahan atau pengambil kebijakan, itu harus mulai bisa ikut dan menyesuaikan dengan tren anak muda sekarang. Kalau misalnya anak muda lebih suka di sosial media, berarti pemerintah sekarang harus lebih banyak sosialisasi lewat sosial media supaya mereka bisa tahu. Karena sekarang ada kesenjangan atau age difference between anak muda dan pemerintah. Karena anak muda ini kita bicara dari umur belasan ataupun di bawah 30-an. Tapi kebanyakan mereka yang sekarang mengambil keputusan kan lebih older lah istilahnya. Dan
karena kemajuan digital ini, anak muda cari informasinya lewat digital, sedangkan mereka yang mengambil kebijakan ini mungkin belum terlalu familiar dengan digitalization yang terjadi. Jadi salah satu cara yang paling baik untuk bisa menjangkau anak muda sekarang adalah lewat sosial media. Segala sosial media yang ada itu dipakai untuk mensosialisasikan tentang otonomi khusus, dan itu menjadi salah satu program utama kami selama di DPR untuk bagaimana apapun yang kami lakukan di dalam kantor DPR itu akan tersampaikan ataupun tersalurkan untuk masyarakat Papua, tapi terlebih khusus anak muda Papua lewat sosial media platform kami. Jadi dengan begitu anak Papua bisa tahu apa yang sedang dikerjakan oleh mereka yang sedang mengambil kebijakan di atas ini. Karena tadi keterbatasan akses dan wilayah mereka yang sangat terpencil, salah satu cara yang paling baik untuk bisa menjangkau mereka adalah lewat internet. Dan keterbukaan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan di dalam sosial media adalah cara paling baik untuk bisa menjangkau anak muda sekarang. Betul, karena itu yang sekarang lagi trennya ya, sosial media, semua orang siapa yang nggak punya HP gitu ya, meskipun tinggalnya di Papua pasti punya HP begitu. Tapi kalau dari Yunita sendiri, pasti dong otonomi khusus ini sudah menyentuh masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda. Dalam hal apa aja sih kalau menurut Yunita yang sudah menyentuh anak-anak Papua? Pendidikan sih. Pendidikan yang paling berasa ya? Berasa itu pendidikan. Karena kalau misalkan kita lihat, puji Tuhan banyak sekali anak-anak muda itu bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan dari SMA juga ada ya sekarang. Oh, ada juga ya kayak aku setelah di Jakarta sempat bertemu dengan beberapa anak Papua. Aku tanya ngapain di sini, mereka sekolah. Bahkan beberapa pemerintah daerah mereka itu menempatkan anak-anak mereka yang udah ngerti ya tentang pendidikan ini penting banget nih. Mereka ngirimin anak-anak mereka. Bahkan aku Desember kemarin kan sempat berkunjung ke beberapa panti asuhan ya Kak. Di sana itu ada panti-panti yang menampung anak-anak Papua di Jakarta ya. Di daerah Jakarta yang menampung anak-anak Papua dari beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten dengan tujuan adalah anak-anak ini datang untuk sekolah. SMP ada, SMA ada, bahkan kemarin aku punya pengalaman ketemu sama ada anak yang masih balita gitu. Tapi memang anak yang balita ini karena udah nggak punya orang tua ya. Jadi memang kalau masuk di panti atau di sekolah berasrama begitu lebih membantu mereka untuk bagaimana mereka belajar dengan nyaman, mendapatkan fasilitas untuk bersosialisasi dengan orang. Kan kalau misalkan diberikan kesempatan seperti itu, mereka bisa bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif yang datang. Jadi bayangan mereka adalah belajar mungkin untuk menjadi presenter, menjadi pengusaha, karena mereka dikenalkan juga dengan dunia bisnis gitu. Jadi kalau ditanya, aku sih lebih yang terlihat ini adalah pendidikan dan yang lain sih belum ya, padahal Otsus itu kan diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat ya Kak ya, pemberdayaan seperti itu. Tapi kalau pemerintah itu dia work on it, kesehatan dan lain-lain, seperti apa kalau Kak Cecilia melihatnya untuk otonomi khusus ini? Sebelum saya di pemerintahan ya sekarang, kalau tahun-tahun sebelumnya, they do work on it, they have the regulations, tapi application-nya tidak ada. Jadi regulasinya ada, rambu-rambu ininya ada untuk buat kebijakan, semuanya ada, laporannya baik, tapi penerapannya tidak ada. Jadi masih banyak yang harus dilakukan ya. Masih banyak yang harus dievaluasi. Baik, karena tadi dikatakan bahwa manfaat otonomi khusus ini yang paling berasa adalah di pendidikannya, which is kita lihat bahwa ini menjadi salah satu yang sangat penting. Kalau dari yang Yunita lihat di lapangan, seperti apa sih realita mulai dari tadi SD, SMP, SMA? Kan pendidikan tidak hanya beasiswa saja toh, banyak yang saya logatnya jadi ke Papua ya ini bisa. Pengaruh timur kuat ya. Pengaruh timur kuat sekali. Apa sih realitanya yang harus diperhatikan yang dapat digunakan nanti melalui otonomi khusus ini? Peningkatan kapasitas guru. Peningkatan kapasitas. Berbicara mengenai pendidikan, ada fasilitas tapi SDM-nya kurang. Itu kenapa? Karena tadi tidak ada SDM yang mungkin berpendidikan, atau mereka memilih untuk tidak mau menjadi guru, atau seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya ya Kak, yang saya lihat adalah ketidaknyamanan mereka berada di suatu daerah. Seperti itu. Contoh, kita di Papua ini kan terdiri dari 7 wilayah adat. Pulau Papua nih,
yang saat ini sudah dipecahkan menjadi 6 provinsi. Nah, kalau kita berbicara mengenai masing-masing provinsi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh kami dari Papua, kita itu kan daerah pesisir ya, pesisir dan juga ada pegunungan. Tapi kita itu deket di kota, jadi infrastruktur dan lain sebagainya aman. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di wilayah pegunungan? Mohon maaf Kak, mereka itu antar kampung aja harus pakai pesawat. Harus sombong dong pakai pesawat. Itu Sombong boleh, tapi kan biayanya mahal. Iya, nggak apa-apa. Jadi mereka itu pakai pesawat antar kampung, antar distrik ya kakak. Ya, Bahkan untuk belanja saja pakai pesawat. Mobilnya aja yang harus jalan di sana Fortuner, Pajero gitu ya, Hilux yang apa, yang 2 pintu double apa gitu ya namanya. Wow, fancy. Iya. Tapi kan di apa namanya pemerintahan periode sebelumnya kan mencoba ya untuk membangun Papua ya. Iya, Masih jalan. belum ya. Tapi kan apa ya? Papua besar sekali ya. Papua besar sekali dan lokasinya itu tidak semudah yang dipikirkan. Jadi kalau misalkan kita mau menyalahkan pemerintah juga nggak bisa ya Kak, karena emang lokasi kita itu seperti itu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang bagaimana pendidikan di daerah, yang saya lihat ya seperti itu. Kayak contoh air bersihnya kurang, terus listrik. Jadi kan guru-gurunya juga yang nggak terpanggil melayani dengan hati ya. Karena kalau kita berbicara untuk mengabdi di Papua ini kan tentang hati. Kamu bisa melayani dengan hati, kamu bisa menetap di sana, itu yang bisa bertahan gitu. Kalau misalkan nggak bisa. Jangan jangan berbicara di luar Jayapura kita. Dari Jayapura, kita di Jayapura akses jalan di beberapa daerah. Kita di sepadan danau aja itu masih ada sekolah yang masih kurang. Kakak aku 2016. Maksudnya infrastrukturnya? Infrastruktur, Iya, sumber daya, infrastruktur, sumber daya. Oke. Karena ada itu di sekolah kota loh padahal ya. di pinggiran kota, kota ya, gitu. oke. Apalagi mereka yang di pegunungan. Bahkan aku punya pengalaman ya Kak, 2016-17 pergi ke salah satu kampung. Kakak tahu apa yang terjadi? Di sekolah itu mereka hanya punya satu guru. Mereka hanya punya satu guru yang ada di hari yang kita datang ke kampung itu. Terus lucunya adalah mereka masuk ke kelas, gurunya dari kelas 2, 3, 4, sampai 5 SD. Mereka di dalam satu kelas, gurunya main gitar, ngajarin mereka nyanyi lagu rohani. Itu aku sedih banget ketika aku datang ke sekolah itu. Itu di Jayapura, kita nggak ngomong di luar Jayapura. Nyanyi Kak, nyanyi lagu rohani. Setelah mereka pulang, ya samalah dengan anak-anak wilayah terluar lainnya. Mereka berenang, buka baju seragam mereka, berenang dengan satu tangan, Ininya dipegang. terus berenang. Terus aku dalam hati aku, oh my god, mereka sangat kecil. Maksudnya untuk kelas anak SD berenang untuk pulang, berenang untuk ke sekolah. Sebentar, itu maksudnya aksesnya memang harus Aksesnya, melewati iya. air itu? Mungkin ada jalan darat ya, Tapi aku itu paling nggak tahu dekat karena aku mungkin. pakai speed juga waktu itu ke sana. Oke. Terus di situ di sampingnya ya ada daratan lah ya, tapi sungainya cukup besar menurut aku dan Kencang arusnya juga. ya pasti kencang karena muara sungai kan, kayak sungai yang akan bertemu dengan air laut gitu kan. Dalam hati aku sedih, sayang. Jadi ya infrastruktur baik, tapi kalau berbicara mengenai pendidikan memang orang-orang yang terpanggil aja gitu, yang punya hati, yang mau melayani di sana seperti itu. Jadi kalau mau fokus pendidikan, fokus ke guru-guru dan anak-anak yang baru bertumbuh ini, biarlah mereka mengerti bahwa kehidupan ke depan ini sangat luar biasa. Jadi ya terus melangkah, berjuang dan jangan putus asa seperti itu. Tadi kita bahas soal guru. Tapi kalau menurut Yunita, kalau dilihat dari apa yang sudah terjadi saat ini di Papua, apa sih kalau kita ngomong soal anak Papua yang sering dilupakan oleh pemerintah, oleh negara, itu apa sih? Pendekatan sih Kak. Pendekatan. Anak-anak ini kan butuh dirangkul ya, dimong gitu kan. Nah mungkin kalau berbicara pemerintah salah juga nggak salah ya, karena mereka kan punya banyak yang harus mereka kerjakan begitu kan. Tapi orang-orang yang ditugaskan untuk bisa menjaga guru sih, kalau menurut aku emang harus fokus ke guru. Kalau Karena Kak Cecilia seperti apa? Sorry, pertanyaannya?
sama dengan yang tadi aku tanya ke Kak Wanita terkait Kak Yunita terkait dengan apa namanya, kalau kita ngomong soal anak muda Papua, ada apa sih yang suka negara lupakan gitu terkait mereka? Kalau negara menurut saya terlalu besar ya, karena secara umum sebenarnya presiden dan jajarannya sudah melakukan kebijakan yang sangat baik. Tapi terkadang mereka ini yang bagian bawah, baik di daerah ataupun di kabupaten itu punya kebijakan-kebijakan politik, dan di dalam pengambilan keputusan itu anak muda jarang sekali Ikut sertakan? ikut sertakan. Contoh seperti KNPI, seharusnya kan itu untuk pemuda ya, tapi jatahnya sekarang di kami yang menjabat itu di atas 40 sebagai ketua KNPI. Jadi ini sebenarnya pemuda yang mana, umur berapa, klasifikasinya belum jelas. Dan itu yang kami bilang, ada banyak kepentingan politik yang sebenarnya lupa kalau anak muda ini sebagai pemegang masa depan. Mereka ini yang seharusnya diperhatikan, tapi karena ada kepentingan politik, jadinya yang diperhatikan ya itulah kongsi-kongsinya mereka, bukan anak muda. Jadi itu kembali ke awal tadi kami bilang, ada anak muda hanya sebagai korban sekarang. Karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diperhatikan. Dan itu yang dilupakan. Jadi tidak ada satu aspek dari anak muda yang dilupakan, tapi memang dilupakan secara umum. Oh, wow, ini masalahnya lebih kompleks ya dari yang kita pikirkan ya. Tapi kalau Anda bisa membuat suatu kebijakan sendiri, gitu, apa sih yang mau dilakukan untuk Papua? Pemberdayaan sumber daya manusia. Itu tadi seperti yang dikatakan Yunita ya. Iya, Guru, tapi mulai dengan apa yang mereka punya, bukan datang dengan programnya saya. Means identitas anak Papua itu sendiri. Iya. Oke. Contoh, saya tidak bisa bawa program, biarpun dari ibu kota provinsi Papua pergi ke kampung-kampung dan bilang ini programnya gubernur, kalian harus mulai seperti ini. Tidak bisa. Saya harus ke kampung dan tanya di kampung-kampung, kalian punya komoditas apa? Kalian kerjanya apa hari-hari? Bagusnya bagaimana saya membantu kalian? Karena saya punya dana, saya punya program, tapi apa yang work best for you guys, seperti begitu. Jadi contoh tahun ini kami mulai dengan ibu-ibu di sekitaran Sentani untuk bagaimana membantu mereka, karena kebanyakan perempuan Papua itu menjadi tulang punggung keluarga dan mereka sangat berkesusahan untuk bisa ambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dan di situ kami lihat bagaimana caranya kami menciptakan suatu lapangan kerja untuk ibu-ibu ini, tapi mereka tetap di rumah tapi ada pemasukan pasif. Dan kami membuat program untuk bisa buat satu supermarket begitu, untuk menampung semua komoditas yang dijual oleh ibu-ibu di sekitaran Kabupaten Jayapura. Dan kebanyakan itu mereka nelayan ataupun berkebun. Dan hasil panen mereka kadang tidak laku dijual di pasaran. Dan ini benar-benar membuat mereka stres karena mereka harus mencari, lalu pergi jual. Dan hasil dari jualan itu mereka masih harus pakai ongkos untuk pulang balik lagi ke kampung. Dan itu benar-benar rugi. Mereka hanya dapat 1 atau 2% dari apa yang mereka usahakan. Dan di sini kami melihat bahwa bagaimana apa yang kami harus lakukan untuk mereka adalah membuat wadah. Programnya adalah membuat supermarket yang bisa menampung semua hasil mereka. Jadi mereka tidak harus ke pasar lagi, mereka hanya cukup mencari dan akan datang, kami akan ambil langsung dari tangannya mereka dan membantu mereka untuk berjualan atau make the market for them. Dan dengan begitu mereka tidak harus bersusah-susah, mereka masih bisa mengurus keluarga mereka ataupun anak-anaknya mereka. Karena salah satu tantangan dalam pengembangan pendidikan adalah sebagian besar yang mengurus keluarga itu perempuan. Dan perempuan sangat tangguh, tapi juga tantangan tersendiri adalah mereka kebanyakan teen pregnancy dan mereka berusaha bertahan hidup. Lalu jadi kepala keluarga. Mereka bingung entah cari uang untuk makan keluarga ataupun untuk kasih anak supaya bisa pergi sekolah. Dan dengan begitu perhatian mereka terbagi. Dan kebanyakan anak-anak tidak fokus sekolah karena itu. Tidak ada yang perhatikan mereka di rumah. Tapi jadi menurut Anda otonomi khusus ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat Papua atau sudah tersentuh sebenarnya tapi belum dilakukan dengan baik? Sudah tersentuh sebenarnya, tetapi di dalam penerapannya tadi kembali itu tidak merata. Banyak
pengambil keputusan itu mengambil, contohnya kita bicara tentang dana otsus. Kalau misalnya dikasih 100% lah untuk satu program, belum tentu 100% itu sampai di akar rumput. Pasti akan ada kena potongan di sepanjang perjalanan itu. Istilahnya kalau dapat 100 juta sampai di saya sini, ya 1-2 juta kayak gitu. Karena ada banyak potongan. Entah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain-lain. Tapi secara umum pemerintah pusat sudah anggarkan nih segini. Tapi sampai di masyarakatnya tidak segitu karena banyak channels yang harus dilewati. Contoh seperti bagusnya dana otonomi khusus itu bisa diprogramkan menurut kami pribadi seperti makan bergizi. Itu benar-benar dirasakan, kami lihat perubahannya di masyarakat sekitaran di Kabupaten Jayapura. Makan bergizi even di dalam keluarganya saya ya. Keluarga adik-adik kami itu mau ke sekolah kadang pikir mau makan apa, uangnya cuma 100.000, mau pikir ongkos atau makan atau apa gitu. Tapi dengan adanya makan bergizi, orang tua bebannya terangkat karena tahu anak ke sekolah tidak lapar, ada makanan. Nah, otsus harusnya seperti itu. Bagaimana dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah, tidak lewat channel-channel yang terlalu banyak, lewat ini tidak. Langsung bagaimana bisa dirasakan, baik dalam bentuk program ataupun dananya, tapi tetap dirasakan oleh orang asli Papua. Dan kami sangat setuju dengan program makan bergizi karena sangat membantu kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, terlebih khusus di Kabupaten Jayapura. Dan kami bisa melihat perubahan yang sangat besar untuk masyarakat di situ. Dan kami harap untuk otonomi khusus pun ada program khusus seperti makan bergizi yang bisa langsung dirasakan oleh anak-anak baik di sekolah ataupun untuk keluarga di rumah-rumah seperti begitu. Luar biasa. Anita, kalau kita lihat di Papua sendiri, udah banyak belum sih misalnya pemerintah mengikut sertakan anak muda dalam pengambilan keputusan daerahnya masing-masing gitu? Seperti apa sih yang Anda lihat di lapangan? Kalau berbicara mengenai pengambilan keputusan belum ada. Belum, mungkin ada tapi saya nggak terkopi ya. Tapi menurut pengalaman saya sejauh ini untuk mengambil keputusan itu belum ada. Tapi ada anak-anak muda yang diberdayakan untuk membantu menjadi perpanjangan tangan dari program pemerintah itu sendiri. Contohnya saya, waktu saya di Papua kan saya bergabung dengan beberapa instansi, contohnya BKKBN. Program BKKBN adalah bagaimana menciptakan generasi emas yang berkualitas seperti itu. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan program-program dari BKKBN itu sendiri. Berarti artinya sudah ada ya diikutsertakan dalam perencanaan dan juga pengawasan. Pengawasan kali ya. Kalau perencanaan ya. Menurut aku belum, tapi atau mungkin Kak Cecil terkopi terkait informasi anak-anak muda terlibat sejauh ini. Gimana Kak Cecil ya? Belum ya? Sepertinya dilibatkan, tetapi karena ada sistem, jadi dilibatkan secara organisasi, bukan secara individual. Jadi anak-anak muda yang terdaftar sebagai anggota organisasi saja yang terafiliasi dengan mereka yang mengambil kebijakan, mereka itu saja yang dilibatkan. Tapi kalau anak mudanya hanya di kampung, hidup biasa, itu pasti tidak terlibat karena ada sistem di mana kalau bagian dari organisasi bisalah masuk untuk ikut perencanaan jangka pendek atau jangka panjang. Gitu. Jadi sistemnya sudah terbentuk lah ya bahwa ya join organisasi dulu baru nanti bisa ikut dalam perencanaan dan pengawasan. Tapi penting nggak sih anak muda itu harus ikut dalam perencanaan dan pengawasan? Coba Kak Yunita dulu deh. Kalau dari aku sih sebenarnya penting ya, karena anak muda ini punya kreativitas yang melebihi segalanya kalau menurut aku, karena karena mereka mengikuti zaman, mereka melihat informasi yang sangat luas begitu ya. Terus. Jadi sangat penting sekali karena mereka mengikuti perkembangan zaman dan mereka memiliki ide karena kan mereka tahu ya sebenarnya mereka yang akan hidup ke depan dan apa yang harus dilakukan. Tapi ya kembali lagi karena keterbatasan akses itu akhirnya mereka memilih untuk ya sudahlah ya ikut aja dulu apa yang bisa kita dapatkan baru kita kerjakan seperti itu. Jadi balik lagi hopeless lah jadinya masuknya ya. Hopeless romantik lah. Dikasih janji ada otsus tapi nggak bisa bikin apa-apa. Kalau dari Kak Cecilia penting nggak sih Kak? Kalau dari DPRD sendiri sering nggak mengikut sertakan anak-anak muda dalam perencanaan dan pengawasan? Kalau sebelum saya jadi anggota DPR tidak pernah terlibat.
di dalam perencanaan. Ya, pernah waktu itu ya. Iya, kami mungkin setelah di Amerika ada melakukan Itu ya, beberapa konferensi pengawasan. tadi itu ya. Ya, ada melakukan beberapa pengawasan, tapi dari pejabatnya sendiri sih mungkin kurang inklusivitinya untuk anak muda, karena masih ada mindset yang muda tahu apa sih, belum berpengalaman, dan itu kadang buat anak muda disingkirkan dari berbagai macam perencanaan. Tapi mudah-mudahan di dalam pemerintahan kali ini bisa dilibatkan lebih lagi dalam pengambilan keputusan, dan seperti yang sudah disampaikan juga, anak muda ini yang akan, kami ini yang akan menuju 2045 nih. Apakah benar-benar pemerintah mengikut sertakan anak muda untuk menuju ke sana, ataukah mereka mengambil keputusan sesuai kepentingan politik mereka? We never know. I think politik guys, kayaknya pembahasan kita politik yang paling ini ya kayaknya ya. Sounds like obstacle. Tapi anyway, tapi apakah memang benar maksudnya Otsus ini ada tantangan tersendirinya nggak sih Kak, ketika kita bicara soal dampaknya terhadap anak muda di Papua? Tantangan selalu ada ya, apalagi selain itu tadi banyak channel ya. Sebelum turun ke anak-anak muda. Selain itu apa lagi Kak tantangannya? Ada aja ya? Ada aja sih. Soalnya kalau bicara Papua ya ada aja lah. Kompleks banget ya? Iya. Itu satu-satunya cara menurut kami adalah bagaimana kalau ada Otsus turun langsung ke kampung. Mereka maunya apa? Masyarakat di sana, orang asli Papua, hak wilayah itu maunya apa? Jangan lewat channels lagi ya. Habis di channels, bukan habis. Pelan-pelan. Habis di channelsnya, bukan habis di penerapan ke masyarakatnya sih. Kalau memang tantangan terbesarnya adalah tadi tidak sampai di grassroots ini, masyarakat di bawah belum sampai. Istilahnya kalau ada 100 km nih disuruh jalan, ya palingan cuma 10 sampai 20 km aja dijalanin. Sisanya laporan kosong-kosong lah gitu. Aduh, kompleks sih. Kalau Kak Yunita seperti apa Kak? Kalau Otsus ini, otonomi khusus ini bisa diperbaiki, harus dimulai dari mana sih otonomi khusus ini diperbaiki agar dampaknya benar-benar sampai ke orang Papua, khususnya anak muda Papua nih, yang menjadi penerus generasi orang-orang Papua yang tadi disampaikan oleh Kak Cecilia. Mereka ini loh yang nanti akan, walaupun mereka pergi jauh kemanapun, akan kembali lagi ke Papua dan mengembangkan Papua itu sendiri. Kalau menurut aku sih pemerintah pemegang kebijakan ini harus fokus, kayak yang tadi Kak Sisil bilang ya, fokus kembali turun ke masyarakat, melihat potensi mereka apa, kemampuan mereka apa, itu dikembangkan agar mereka bisa mengerti gitu bagaimana bisa menggunakan dana Otsus ini, menggunakan fasilitas Otsus yang ada ini dengan baik. Kita itu kan punya sumber daya yang sangat-sangat melimpah. Apa sih yang Papua nggak punya? Coba kasih tahu saya gitu. Nggak ada, hampir semuanya Papua punya. Tapi ke depan kalau memang mau diperbaiki lagi, pemegang kebijakan ini harus benar-benar jujur dan melakukan pendekatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Karena masyarakat ini kan nggak tahu. Mereka bahkan nggak tahu Otsus ini bisa mereka dapatkan dengan cara apa dan untuk kepentingan apa mereka. Seperti itu, khususnya orang-orang Papua. Jangan nanti otonomi khusus, itu apa ya? Itu cuma nama kali ya, kita adalah daerah khusus mungkin gitu ya. Malah mereka jadi salah kaprah. Padahal mereka bisa menggunakan fasilitas Otsus itu, contoh untuk diberikan kesempatan untuk bikin usaha kah, kalau memang nggak bisa kerja di pemerintahan terkait atau mungkin di beberapa usaha, karena kan memang kita tahu ya SDM kita tuh memang harus ditingkatkan. Jadi ketika kita tes kadang nggak sesuai dengan standar. Terus salah satu kebijakan yang menurut aku nggak harus diberikan adalah menurunkan standar. Nggak boleh diturunkan standar. Itu dengan tidak sengaja mematikan jiwa kompetisi anak-anak. Karena kan standarnya, contoh dengan nilai sekian, standar buat anak-anak Papua sekian. Loh, jadinya saya malas belajar dong. Pertama, belum tentu loh kita lebih tidak baik daripada yang standarnya tinggi ya. Kayak gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan kalau mau kedepannya bisa lebih baik. Jangan biasakan anak-anak itu untuk
menjadi jiwa juangnya itu berkurang gitu. Wow. Itu nggak boleh karena Nggak boleh ya. sebagian besar itu kadang standarnya diturunkan. Terus anak-anak Papua zaman aku masih kuliah ya Kak, kayak kita itu nggak sadar bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Yang kita pikirkan adalah gue mau buat kegiatan antar proposal lah ke sini gitu. Padahal banyak Bisa, sekali yang bisa kita lakukan. Dari pemerintah itu sendiri ya padahal ya. Contoh kita di Jayapura, kita itu terkenal dengan komoditi unggulan kita itu sagu, kelapa, ikan, coklat, vanili, itu ada. Wow. Itu kita bicara yang di permukaan ya, nggak bilang SDM-nya nih. SDM, sorry, SDA-nya, ngomongin manusia terus. Iya, jadi itu yang ada. Bayangkan aja setiap anak-anak itu diajarkan bagaimana cara mengelola potensi itu dengan baik. Contoh, sagu ini bisa dikelola untuk jadi apa nih selain makanan, bisa jadi produk turunan yang lain. Kelapa bisa jadi banyak sekali produk turunannya. Bisa jadi kokopet, koko fiber, kokomes. Ini kan peluang bisnis dan itu harus diajarkan. Apalagi coklat, vanili. Itu Dan pembimbingnya tadi. Yes, itu juga sangat penting ya. orang yang mengerti dan yang sabar, yang bisa mengajarkan mereka sampai benar-benar mereka bisa memanfaatkan potensi ini menjadi sesuatu yang bernilai begitu. Kalau menurut aku ya, kalau Oke, ini memang kita to the point aja nih ya. Kalau Kak Yunita dulu deh, dari kecil atau sampai sekarang, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari Papua itu menjadi apa gitu? What is in your mind? aku tuh pengen banget ngelihat Papua itu menjadi salah satu tempat yang mandiri, mandiri di mana mereka bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, memiliki SDM yang terampil, mandiri, dan melayani sesama dengan hati, dan bertumbuh dalam lingkungan yang positif. Dalam arti kayak kamu tinggal di suatu kawasan, semua orang sudah memiliki kebebasannya sendiri, baik itu finansial, mental, dan lain sebagainya. Itu sih bayangan aku untuk Papua ke depan, di mana kita bisa tinggal di dalam kawasan yang tertata dengan sangat baik, dengan lingkungan yang asri, dan ya pokoknya hidupnya tuh yang bebas dari hal-hal yang merugikan gitu kalau menurut Dan aku. independen tadi Dan dikatakan independen, maksudnya mandiri. dalam mandiri begitu ya. Mandiri. Kalau dari Kak Cecilia sendiri? Harapan kedepannya untuk Iya, Papua melihat- seperti apa ya? Mungkin yang pertama Papua harus kembali dengan motivasi ataupun visi ataupun tanah Papua itu kan selalu dibilang sebagai tanah Injil ya. Mungkin yang paling pertama kalau misalnya kita bilang Papua berarti sebagai tanah Injil ya, orang Papuanya harus hidup takut akan Tuhan dulu. Kalau mereka tidak hidup takut akan Tuhan, yang lain will fall apart. Seperti itu. Jadi ya kalau untuk orang Papua sekarang ya, pertama takut akan Tuhan, apapun agamamu itu takut akan Tuhanmu, karena itu yang akan mengayomi hidupmu ke depannya. Kalau tanah Papua sekarang mungkin ada dalam banyak struggles atau permasalahan, mungkin kita evaluasi di bagian situ dulu, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak. Karena itu menjadi motivasi kami sendiri. Karena kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kebesarannya kami, tapi karena Tuhan yang membawa kami sejauh ini. Berarti kalau bicara kami orang Papua dan tanah Injil, apakah Injil itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ya evaluasi lagi. Untuk selanjutnya menurut kami itu bonus yang Tuhan bisa berikan. Tapi kalau hidup masih jauh dari Tuhan dan tidak menghidupi itu ya, itu sih yang menjadi pedoman kami dan harapan kami ke depan. Anak Papua tidak hidup sia-sia hanya untuk diri mereka sendiri atau untuk kesenangan pribadi, tetapi juga tetap membantu sesama dan mengembangkan sumber daya mereka dengan berbagai macam program yang tentunya kami akan lakukan juga. Tetapi pertama takut akan Tuhan, pengembangan karakternya mereka ke arah yang lebih positif, lebih baik, lebih independen dan bisa hidup untuk diri sendiri dan menghidupi. Dan kalau ada berkat lebih bisa jadi berkat untuk masyarakat Papua yang lainnya.
Wow, takut akan Tuhan ini nanti akan follow aksi-aksinya akan dilakukan yang baik-baik ya untuk khususnya untuk masyarakat Papua. Kak Cecilia, kalau Anda melihat apakah banyak potensi untuk anak-anak muda Papua bisa menjadi seperti Anda, means like melalui DPRP, DPRK? Oh ya, anak Papua punya, kalau hari ini saya bisa duduk di sini sebagai anggota Dewan Provinsi Papua, berarti itu bukti bahwa anak Papua juga punya peluang yang sama. Karena saya tidak datang dari keluarga yang berada, orang tua saya hidup pas-pasan, apa adanya saja. Even sampai sekarang belum punya rumah yang paten, tapi bisa jadi seperti sekarang. Berarti untuk anak-anak Papua dimanapun apapun keadaannya, pertama kalau hidup takut akan Tuhan dan kerja keras pasti punya peluang seperti saya. Ini bukan semata-mata karena saya dapat beasiswa Otsus lalu hidup saya baik-baik saja. Mohon maaf, kami dapat beasiswa pemerintah. Jadi dananya masuk 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Sisanya kami kerja keras. Sekolahnya kami di Amerika itu pagi kerja sampai jam 10, sekolah belajar sampai jam 3 sore, lanjut kerja lagi malam, lalu bikin tugasnya dari jam 10 sampai subuh. Dan itu untuk bisa jadi produk seperti sekarang, bukan hanya enak-enak duduk tunggu dana Otsus masuk baru kita jadi bachelor kayak gini, tidak. Itu ada kerja kerasnya. Anak Papua punya kesempatan yang sama, tapi tergantung dari kemauan dan kerja keras masing-masing. Apakah mau kerja keras sekeras itu atau cuma mau leha-leha, santai-santai dan berharap ada berkat besar jatuh. Tidak seperti itu juga. Wah, luar biasa. Jadi kerja keras kunci utama ya. Selain tadi ada bantuan otonomi khusus, tapi kita juga sama-sama perjuangkan agar ini bisa tepat sasaran. Tadi seperti dikatakan banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi juga. Tapi ya lagi-lagi otonomi khusus ini kita harapkan ya semoga nanti bisa membantu anak-anak muda di Papua. Terima kasih kalau gitu Kak Yunita, Kak Cecilia atas pandangan yang jujur ya. Tadi udah cerita dari awal dan juga sudah menyuarakan suara anak Papua yang begitu banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi. Lagi-lagi kita ketemu lagi teman-teman di To The Point aja episode berikutnya. Saya Ayana Nufus pamit, bye-bye. To The Point aja.